Shalom. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus karena saya ada di tempat ini. Terima kasih juga untuk Bapak Gembala yang mengundang saya. Tapi mohon maaf, perlu diralat. Saya bukan pendeta. Saya hanya seorang ibu rumah tangga. Profesi saya pengusaha. Dan saya punya passion, Tuhan panggil saya untuk pelayanan sekolah minggu. Sebelum saya akan bicara lebih lanjut, terlebih dulu nanti saya akan tampilkan video kesaksian, tapi nanti di penghujung acara aja. Bagaimana Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa, sangat luar biasa sekali. Nah, pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema terkoneksi dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat simbol ini, semua pasti membutuhkan. Karena apa? Kita hidup di dalam zaman modern, semuanya ingin terhubung satu dengan yang lain. Terutama sejak media sosial itu begitu marak mengelilingi kehidupan kita. Semuanya menjadi sangat asik dengan kehidupannya sendiri. Semua ingin menjadi dekat satu dengan yang lain. Saya seringkali jengkel kalau melihat terutama teman-teman bahkan keluarga saya sendiri lebih asik dengan handphonenya, dengan laptopnya dan mulai dekat dengan orang yang tidak kelihatan. Sedang orang yang di depan mata tidak pernah diajak bicara. Itu karena mereka begitu asik terkoneksi, ingin berdekatan terus, ingin berhubungan terus. Nah, pagi ini kita sebagai anak Tuhan, kita ingin terkoneksinya tidak kepada dunia, tetapi kepada Yesus. Hanya Yesus satu-satunya pribadi yang bisa kita andalkan dalam situasi kehidupan yang sekarang ini. Berikutnya. Nah, kita lihat. Kalau di setiap bandara selalu ada menara kontrol. Tujuannya apa? Supaya setiap pesawat terbang itu bisa termonitor dengan baik. Itu menjamin bahwa pesawat itu dalam kondisi yang baik, selamat, tidak ada masalah. Kalau misalnya pesawat itu mulai terbang dan tiba-tiba hilang dari radar, pasti dia kehilangan hubungan dengan menara kontrol. Dan itu dipastikan bisa jadi pesawat itu jatuh atau hilang karena accident, kecelakaan. Kemudian kita juga lihat laptop. Hampir semua kita, bahkan mungkin generasi tua, sekarang ini mau tidak mau kita harus berusaha mengikuti tren. Karena apa? Anak-anak kita sejak usia dini pun sudah dikenalkan dengan komputer. Mau nggak mau kita juga harus ngimbangi supaya kita tidak disepelekan oleh anak-anak kita. Nah, sekarang masalahnya ketika kita dikepung begitu banyak dengan teknologi, masihkah kita punya waktu untuk hening, untuk berkomunikasi dengan Tuhan lebih banyak? Kalau kita mau jujur, seberapa banyak waktu kita yang kita berikan untuk Tuhan? Kalau Tuhan kasih 24 jam satu hari, adakah 10% kita berikan untuk Tuhan? Minimal 10%. Kalau kita bisa berikan semakin banyak waktu kita untuk Tuhan, itu berarti kita mulai terkoneksi. Hubungan kita secara rohani kepada Tuhan itu mulai nyambung terus. Itu tidak berarti kita terus tidak bekerja. Tetapi dalam segala aktivitas kita, ketika kita melakukan apa saja, mungkin ketika kita sedang masak, ketika kita melihat sayur yang kita masak, kita memikirkan, Tuhan, aku masak untuk keluargaku, berkati supaya keluargaku sehat, bisa melayani Tuhan. Ketika kita bekerja, saya sebagai seorang pengusaha, ketika saya didatangi konsumen, saya sangat bersyukur, Tuhan terima kasih untuk setiap konsumen yang Tuhan kirim ke toko saya. Itu berarti Tuhan memelihara pekerjaan saya. Dan aku juga mau memelihara untuk pekerjaan Tuhan. Itu ketika kita memakai gaya hidup terkoneksi dengan Yesus, mau tidak mau,
tumbuh rasa cinta, tumbuh rasa sayang kepada Tuhan lebih. Dan itu bukan kemampuan kita, tetapi Roh Kudus yang akan menggerakkan, menaruh roh cinta itu kepada kita. Asal kita sendiri mau bayar harga, memberikan waktu kita lebih dulu untuk Tuhan. Ketika kita bangun pagi, pertama kali kita melek, apa yang kita ambil lebih dulu? Apakah handphone kita? Atau Alkitab kita? Atau kita mulai mikir nanti aku punya duit enggak? Tokoku laris apa enggak? Atau mikir urusan pajakku belum selesai? Begitu kita melek pertama kali, di pikiran kita yang terlintas apa? Kalau kita benar-benar terkoneksi dengan Yesus, kita mau bangun jam berapapun, yang ada adalah rasa rindu kepada Tuhan, yang ada rasa ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan lebih dulu, sebelum kita terlibat dengan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian selanjutnya, nah, saya sangat senang sekali ketika menemukan kata terkoneksi ini, dan saya percaya bahwa banyak hal yang sebenarnya kita bisa download dari kehidupan Tuhan Yesus. Kalau kita sedang berselancar di dunia maya, buka internet, kita semakin takjub. Karena apa? Hanya dengan ketik aja, kita langsung bisa dapat pengetahuan yang kita butuhkan. Dulu zaman saya masih kuliah, ketika saya mau mencari informasi, saya harus datang ke perpustakaan. Saya harus banyak-banyak beli buku-buku. Tetapi sekarang ini dengan adanya internet, saya ketik aja satu kata, langsung keluar data yang begitu banyak. Apalagi sekarang ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita download. Tetapi bedanya kalau kita mendownload kehidupan Yesus, kita tidak perlu update. Betul. Kalau kita aplikasi Facebook, selalu kadang berapa periode mesti ada pesan, update supaya aplikasi ini bisa tetap berjalan dengan baik. Tetapi kalau kita mendownload kehidupan Yesus, tidak perlu update. Karena sejak pertama kali Allah memberikan firman Tuhan, sampai sekarang, Alkitab tetap menjadi satu sumber yang bisa kita andalkan. Amin. Tidak ada buku yang selengkap Alkitab ini. Dan saya yakin Roh Kudus itu penolong. Jangan minder, jangan kecil hati. Oh ini cuma tulisan aja, aku bingung. Percaya kalau kita punya hati, haus, lapar akan firman Tuhan, memprioritaskan Tuhan lebih dari yang lain, Roh Kudus itu akan bekerja dengan luar biasa tanpa kita sadari. Dan kita akan tahu perubahan-perubahan itu. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah membandingkan diri kita kepada orang lain. Jangan. Tetapi bandingkanlah diri kita sendiri. 5 tahun yang lalu kita seperti apa dengan sekarang. Bandingkan diri kita setahun yang lalu, kondisi kita seperti apa. Dan sekarang ini perubahan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Itu baru kita melihat bahwa tangan Tuhan itu luar biasa membentuk kita, menyempurnakan kita. Meskipun dalam hari ke hari terkadang kita harus merasakan pembentukan yang menyakitkan. Semua harus lewat pembentukan. Tidak ada yang tidak lewat pembentukan. Karena itu yang Tuhan mau, kita menjadi anak-anak yang tangguh. Kalau kita mau menjadi juara, kita harus berani memulai pertandingan, menjalaninya. Bahkan kita harus selesaikan pertandingan kita sampai selesai. Finishing well. Apapun yang kita hadapi, kita harus belajar berani. Nah, kemudian dalam bacaan Yohanes, Bapak Ibu saya persilakan kita buka Alkitab kita. Dalam Injil Yohanes pasal yang 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya bacakan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya
dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Cerita perumpamaan tentang pokok anggur. Saya sangat suka dengan gaya Yesus mengajar. Kalau saya mengajar sekolah minggu kadang sering bingung mau kasih apa, metode apa lagi supaya anak bisa interest, bisa fokus kepada firman. Tetapi Yesus itu enggak lulusan S1, S2, S3. Tetapi Yesus itu mengajarnya itu hebat. Dia pakai ilustrasi, dia pakai perumpamaan. Dan hari ini perumpamaan tentang pokok anggur. Kenapa sih Tuhan pakai pohon anggur? Kok tidak pakai pohon duren atau pohon mangga atau pohon pepaya? Kenapa? Pohon anggur itu justru yang dipakai Tuhan untuk menggambarkan dirinya. Bapak Ibu, saya baca literatur. Ternyata pohon anggur itu tanaman yang merambat. Dan pokok anggurnya itu punya keistimewaan. Dia bisa hidup puluhan tahun. Artinya kalau saya yang menanam, tumbuh menjadi pohon, itu pokok anggur itu bisa tetap hidup kalau dirawat dengan baik. Sampai keturunan kita, sampai cucu-cucu kita. Itu berarti pohon anggur yang pokoknya itu melambangkan tentang Kristus. Simbol dari kekekalan. Dia bisa hidup puluhan tahun. Dan ketika dia berusia semakin hari semakin tua, itu akarnya semakin tambah ke dalam. Dan itu dia menyerap mineral-mineral yang ada di dasar bumi. Dan itu nanti akan dia salurkan ke ranting-rantingnya. Sehingga kalau pohon itu menghasilkan buah, maka buah yang keluar itu adalah buah yang punya kualitas yang baik. Semakin tua pohon anggur itu artinya buah yang akan dihasilkan itu buah yang punya kualitas. Bukan buah yang masam. Itu simbol dari kehidupan Tuhan Yesus sebagai Allah yang kekal. Lah kemudian ranting-rantingnya dia merambat. Tanaman merambat harus disangkutkan, dikaitkan pada tiang-tiang atau kawat-kawat. Supaya rantingnya itu bisa menjalar kemana-mana. Dan di tempat ranting itu nanti akan keluar buah. Asal rantingnya itu tetap nyambung kepada pokok anggur. Nah, ranting itu bicara tentang kita sebagai anak-anak Tuhan. Luar biasa, makanya saya sangat takjub ketika membaca berita ini. Tuhan terima kasih. Karena benar ketika melekat, menyatu dengan pokok anggur, maka ranting-ranting itu pasti akan menghasilkan buah. Namun yang terjadi terkadang ada ranting yang tidak menghasilkan buah. Karena itu pagi ini kalau kita sebagai anak-anak Tuhan,
Kita sudah dengar perumpamaan tentang pokok anggur. Kalau hidup kita tidak melekat kepada Yesus, kalau Yesus tidak di dalam kita dan kita di dalam Yesus, maka kita akan menjadi orang yang sangat-sangat bodoh. Menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan secara gratis. Tidak perlu bayar. Apapun di dalam dunia ini semua harus bayar. Maaf, kencing aja kita harus bayar. Tetapi kalau kita melekat kepada Yesus, kita mendownload semua keperkasaan Yesus, semua pekerjaan Tuhan yang luar biasa, demonstrasi kehebatan Tuhan, kita tidak perlu bayar apapun. Nah, yang pertama, manfaat pertama, kalau kita mau sungguh-sungguh melekat kepada pokok anggur, yaitu berbuah. Berbuah itu mau tidak mau, kita harus menjadi orang yang berbuah. Siapa yang di sini kalau tanam pohon, buah-buahan, tidak ingin pohonnya itu tidak mengeluarkan buah? Ada? Kalau kita menanam bibit mangga, bibit duren, bibit pepaya, pengharapan kita ketika kita menanam, pasti kita mengharapkan ada buah yang keluar. Kalau kita sudah rawat baik-baik, sudah kita pupuk, dia tumbuh besar, tapi enggak berbuah-buah, kira-kira kita tetap sayang enggak sama pohon itu? Kita tetap bisa merawatnya? Saya yakin kita mulai jengkel. Ini sudah tak rawat api-api, sudah tak pangkas, sudah tak kasih pupuk, tak sirami. Bahkan bila perlu kita elus-elus, kita katakan hal-hal yang positif, tapi tetap tidak menghasilkan buah. Secara manusia aja kita bisa jengkel, marah. Nah, buah yang Alkitab bicara, buah itu artinya apa? Hidup kita itu harus punya manfaat, harus berdampak maksimal. Dimanapun kita berada, adakah orang yang di dekat kita itu merasa damai? Merasa kita itu bisa memberikan manfaat, memberikan kegembiraan, memberikan sukacita. Bahkan kita bisa menjadi penolong kalau Tuhan kasih kita kemampuan. Berdampak maksimal. Saya pertama kali menjadi orang Kristen dan saya bertumbuh mengenal Yesus. Jujur, saya waktu itu minder. Karena waktu saya tidak leluasa. Hari-hari saya habis di toko dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Tidak punya kesempatan untuk pelayanan, ikut kur atau ikut pelayanan yang biasa gereja sediakan. Tetapi hati saya rindu untuk Tuhan berkenan memakai hidup saya melayani Tuhan, apapun bentuknya. Dan ketika kerinduan itu saya bawa di dalam doa, Tuhan lakukan hal yang luar biasa. Saya justru di toko itu sekarang ini, itu menjadi ladang pelayanan saya yang sangat efektif. Karena apa? Orang yang datang ke toko saya itu dari berbagai kalangan. Entah itu agamanya, entah itu sukunya, entah itu profesinya, bahkan kemampuannya pun berbeda-beda. Saya sangat gembira. Bukan saya yang promosi, tetapi ketika mereka bergaul, mereka berbicara, mereka selalu ngomong, kok kalau di tempat ini itu beda ya Cik ya. Selalu mereka bilang seperti itu. Bahkan yang luar biasa, saya sangat merinding ketika ada konsumen saya yang punya indigo, punya kemampuan melihat apa yang tidak kelihatan. Mereka selalu katakan bahwa di sini ada sinar putih. Di sini pokoknya kesannya itu beda. Dan Tuhan kirim orang-orang itu datang ke toko bukan hanya untuk beli, untuk belanja. Tapi banyakan mereka itu datang itu sudah, Cik ada waktu enggak? Aku meh sharing, aku meh cerita, aku didoakan ya Cik. Dan banyak, maaf, yang berkerudung, muslim, haji, itu banyak sekali.
Ada seorang ibu-ibu, dia tinggal di pinggiran kota Jogja, haji. Dia datang ke toko diantar anaknya. Kata pertama ketika dia melihat saya, aku kangen sama Taci. Aku kepengen ngobrol sama Tacinya. Ketika dia sudah mengatakan itu, saya persilahkan masuk. Jadi di toko saya ada kamar kecil, saya sediakan ada tempat tidur karena saya juga kadang perlu istirahat sejenak untuk berbaring. Tapi disitulah sekarang kamar itu menjadi kamar di mana kami bisa saling menguatkan. Saya bisa melayani orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan saya. Ibu ini dipoligami, suaminya menikah lagi dan hatinya hancur. Dia merasa pahit, dia dendam, bahkan sampai karena dendamnya dia nyaris gila. Anaknya ngomong bahwa ibunya ini sudah mulai ketawa-ketawa sendiri. Tapi yang luar biasa, dia bisa rindu datang ke toko. Padahal kami jarang ketemu karena dia rumahnya jauh. Itu kalau Tuhan tidak menggerakkan hati, tidak mungkin. Banyak sekali. Yang terakhir ini, ada seorang ibu-ibu juga. Dia Muslim. Dia ngomong, Cik Ratna, saya mau bicara. Oh ya, bicara apa Bu? Suami saya itu enggak pernah mau sholat, enggak pernah mau sembahyang. Saya menikah sudah 20 tahun lebih, sudah tak kenalkan Pak Kiai, sudah tak bawa ke Ustadz. Sampai saya minta sahabatnya untuk ngomong sama suami saya, supaya suami saya itu mbok ya mau sembahyang. Wes toci itu, melu kowe ning gereja ya ora apa-apa, sik penting bojoku kenal Tuhan. Itu kalau tidak Tuhan yang menggerakkan, siapa lagi? Allah itu luar biasa. Saya dulu minder, enggak punya kesempatan pelayanan sana sini, pergi ke sana sini. Tapi ketika saya rindu, Tuhan, apa yang bisa saya berikan untuk Tuhan? Tanpa saya harus meninggalkan pekerjaan. Bukannya saya melekat pada pekerjaan, tetapi memang kondisinya belum memungkinkan. Tapi disitulah Tuhan kirim orang-orang yang luar biasa. Singkat cerita, ibu ini yang suaminya tidak sholat ini, saya ajarin ngomong. Gini loh Bu, saya ajarin. Saya ngomong, Ibu maaf kalau di Muslim itu sembayangnya 5 waktu ya. Karena sudah deket ya, jadi kita ngobrolnya sambil ketawa-ketawa itu. Enakan saya Bu, saya mau ketemu Tuhan 24 jam, jam berapapun saya bisa, enggak perlu nunggu jam. Dia mulai, Bu Ratna itu bisa aja. Lah ya bener kok. Terus maaf Bu, kalau ibu menstruasi, maaf. Ibu sholat enggak? Ya enggak boleh. Tuh. Puji Tuhan, saya meskipun menstruasi, Tuhan enggak pernah nolak saya. Disitulah dengan gaya, karena berteman, jadi perbedaan itu tidak menjadi masalah. Justru kami, dia banyak mendengar. Saya bersyukur. Saya tidak target dia jadi Kristen. Karena itu pekerjaan Roh Kudus. Tetapi saya ingin dia itu melihat ada Yesus hidup di dalam diri saya. Ada Yesus, makanya dia selalu ngomong, tolong doakan Tuhanmu itu. Selalu ngomongnya doakan Tuhanmu. Nah, sebenarnya dia tahu Tuhan yang aku sembah siapa? Yesus, bukan Tuhan yang lain. Dan disitulah itu sebenarnya sudah pintu gerbang yang luar biasa. Tapi untuk menjadi kekristen saya serahkan kepada Roh Kudus. Karena itu kapasitas Roh Kudus untuk mengubah hati manusia. Kita yang penting menabur. Menabur menjadi berkat. Memberikan buah. Berdampak yang maksimal. Sehingga kehidupan kita itu benar-benar menjadi teladan dimanapun kita berada. Nah, kemudian manfaat yang kedua, kalau kita melekat kepada Yesus, melekat kepada pokok anggur, yaitu disucikan, dibersihkan. Itu pasti. Kita tidak mau menghindari proses ini. Yang namanya pembersihan itu tidak menyenangkan. Saya bisa seperti ini. Sekarang saya bersyukur. Meskipun dulunya saya babak belur.
Bapak Gembala tahu persis bagaimana pergumulan yang saya hadapi selama saya menjadi seorang menantu. Saya punya mertua yang istimewa sekali. Mertua saya tidak mengenal Tuhan. Dia memakai Gunung Kawi dan Kejawen. Kuat banget. Dan yang dilakukannya itu sekarang ini berdampak. Suami saya 7 bersaudara, 5 laki-laki, 3 sudah dipanggil pulang dalam usia yang muda. Jadi kita tahu kalau kita menyembah kepada yang tidak benar, itu ada kompensasinya. Ada bayar harga yang harus diberikan setiap saat. Bicara tentang dibersihkan, saya punya kesaksian yang luar biasa. Saya sampai nangis sama Tuhan. Karena apa? Ketika mertua saya meninggal, karena dia tidak di dalam Yesus, otomatis prosesi penguburannya itu memakai model sembayangan. Dipanggillah suhu. Dihitung jam meninggalnya, harinya, sionya mertua saya, kemudian dihitung semuanya pada waktu jasadnya mau dimasukkan ke peti jam berapa. Nanti pada waktu ditutup petinya, dipukul dengan paku, itu ada jamnya. Bahkan ketika mulai diberangkatkan mau dikubur, itu pakai jam. Terus dicemplungkan ke liang lahat pun juga pakai jam. Belum upacara sembayangannya. Mau tidak mau, saya worry, saya takut. Karena apa? Saya tahu persis. Kalau saya ikut upacara itu artinya saya tidak menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak mau itu. Saya cuma berdoa, Tuhan, tolong Tuhan supaya aku tidak melakukan itu. Hal yang tidak kau sukai. Yang luar biasa apa Bapak Ibu? Ketika suhu menghitung semuanya, sampai hitungan yang terakhir final, suhu itu tanya, semua yang di sini, yang nanti sionya saya sebutkan, itu berarti jiong dengan mama. Jadi kalau jiong itu enggak boleh ikut sembayangan, enggak boleh lihat waktu mama dimasukkan ke peti, enggak boleh lihat, pokoknya harus menjauh. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Ketika suhu itu menyebut sio yang jiong itu, sionya saya, suami saya. Itu kalau tidak Tuhan yang bekerja, menyelamatkan, itu tidak mungkin. Jadi ketika mertua saya meninggal, saya bebas dari tugas-tugas, ikut acara-acara sembayangan. Saya cuma duduk menjauh aja. Gaya hidup suci kudus itu harus mutlak kalau kita sudah melekat kepada Yesus. Dosa tidak menjadi hal yang menarik lagi. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Yesus, yang ada hanyalah kita ingin semakin rindu, lebih dekat kepada Tuhan. Meskipun godaan itu begitu banyak, kita manusia, jujur, mata ini sering melihat, kuping masih mendengar, hati masih bisa terluka. Tetapi ketika kita ingat terkoneksi dengan Yesus senantiasa, kekudusan itu menjadi prioritas yang utama di dalam hidup kita. Dan itu tidak bisa ditawar, gak ada kompromi, gak ada yang namanya dosa kecil. Aku cuma melakukan dosa kecil kok Tuhan mengampuni, enggak. Yang namanya dosa tetap dosa. Jadi gaya hidup kudus itu mutlak harus kita berikan kepada Tuhan ketika kita benar-benar hidup bersama dengan Yesus. Dan yang keempat, ketika kita melekat kepada pokok anggur, kita akan mengalami kehidupan yang tidak kering. Seringkali kita dengar kata-kata, wow, aku lagi lesu, rohaniku lagi down, aku lagi kering ini.
Aku mau ikut KKR biar aku bisa diperbarui, bisa imanku bangkit lagi, rohku bangkit lagi. Sering kita tanpa sadar berkata demikian. Dan pagi ini saya katakan, buang kata-kata itu dari kehidupan kita. Karena apa? Firman Tuhan bilang bahwa ketika kita di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, yang ada hari ke hari itu kita akan disegarkan. Karena apa? Aliran air kehidupan itu masuk di dalam hidup kita. Dan firman Tuhan mengatakan jalan hidup orang benar itu bertambah rembang, terang hingga tengah hari. Artinya kehidupan kita itu bukan seperti roda. Sering kita ngomong kehidupan kita itu kadang di atas, kadang di bawah. Itu kalau kita di luar Yesus. Kalau kita di dalam Yesus yang ada makin naik, makin naik, makin naik. Kalau kita di dalam Yesus yang ada semakin dalam cinta kita, tambah dalam, tambah dalam. Semakin rindu, semakin ingin menyenangkan Tuhan. Apapun kondisi kita, meskipun kita sedang dihadapi banyak masalah, tetapi itu tidak menyurutkan hati kita, cinta kita untuk Tuhan. Karena apa? Kita melekat kepada sumber yang kekal, yaitu Yesus. Saya sangat terinspirasi dengan kata-kata yang segar, fresh, antusias. Nah, antusias, kita sering kalau ikut motivasi, antusias, antusias, antusias. Nah, Tuhan mengajarkan kepada saya dari seekor ayam. Saya hidup di kampung, di pinggiran kota. Tetangga saya itu banyak piara ayam. Ketika saya bangun pagi, mau ngantar anak saya sekolah jam 6, saya sudah harus keluar. Saya sering lihat tetangga saya itu kasih makan ke ayam-ayamnya. Dan gerakannya itu lucu sekali. Saya sebenarnya sudah rekam, cuma sayang tidak bisa ditampilkan di sini. Tapi itu memberikan pelajaran yang berharga. Sehingga akhirnya apa? Yang piara tetangga, saya ikut-ikutan beli makan ayam. Saya ingin kasih makan sendiri. Karena apa? Ayam aja, binatang yang tidak punya akal, dia bisa ngerti, belajar. Ketika tetangga saya sudah bawa mangkok isi makanan, itu ayam entah baru bergerombol di mana-mana nyebar. Begitu melihat figur tuannya bawa semangkok isinya makanan, dia langsung lari tergopoh-gopoh mendekat supaya dia mendapatkan makanan. Nah, saya tergelitik hati ingin mencoba. Lalu saya suruh pembantu saya, tolong belikan jagung pecah, saya mau kasih makan ayam-ayam tetangga. Ayamnya hoki karena dia dapat double berkat dari tuannya juga dari saya setiap pagi. Tapi disitulah saya belajar tentang arti antusias itu. Kadang saya mulai nakal, saya tes. Saya enggak bawa makanan, saya cuma berdiri aja di depan pintu. Karena mungkin sudah terbiasa tiap hari saya kasih makan. Begitu lihat figur saya aja dia langsung meskipun ada di kejauhan dia lari mendekat. Bahkan kadang saya sering kali ngecek, saya kan ada pagar gitu ya. Saya kadang belum memunculkan figur saya, cuma saya angkat grendel dan saya ngintip dari lubang kecil. Itu baru grek gitu aja, itu kadang ayam sudah langsung jenggelek gitu, terus dia lari mendekat, nunggu di depan pintu gerbang. Itu saya ngomong Tuhan, luar biasa, seekor ayam aja punya passion, punya gairah, antusias. Dengan melihat perilaku itu, saya sangat happy, senang. Aduh, ini ayam kok nyenengke banget. Terus saya mikir, seandainya cara saya menghadap Tuhan itu seperti itu, pasti Yesus senang banget, cinta sama saya. Sejak itu, setiap kali saya mulai angot-angot, mulai lesu, saya ingat ilustrasi ayam. Musuh saya kalah sayang sama ayam. Jadi jam berapapun saya bangun, meskipun saya mungkin lelah,
Saya berusaha untuk tetap datang kepada Tuhan di jam-jam yang terbaik sebelum saya melakukan apapun. Karena apa? Antusias. Ini waktunya aku ngobrol sama Tuhan. Ini waktunya aku pacaran sama Tuhan. Jadi kalau saya doa itu, mungkin kalau direkam CCTV dianggap saya kayak orang gila. Karena apa? Saya bisa ngobrol, cerita, curhat. Karena apa? Saya tahu, kadang kalau saya punya masalah, curhat sama orang belum tentu tepat. Tetapi kalau saya bicara dengan Tuhan, ngobrol sambil nangis-nangis, apalagi kalau sedang banyak masalah, nggak kuat rasanya, nangis itu ya sudah, gaya bahasanya itu sudah nggak formal lagi. Ngobrolnya itu sudah seperti kayak teman gitu. Benar-benar saya merasakan kedekatan. Dan juga apa? Antusiasnya itu loh. Saya berusaha untuk Tuhan Roh Kudus tolong mampukan saya untuk terus antusias. Datang kepada Yesus bukan dengan masih capek, ngantuk. Apalagi kadang kita untuk baca firman aja malas. Tapi saya yakin jemaat di sini tidak demikian. Amin. Antusias itu perlu. Karena itu motor penggerak kita. Untuk kita tetap setia datang. Berbicara kepada Tuhan. Yang berikutnya, manfaat berikutnya. Kalau kita melekat kepada pokok anggur, yaitu kita tidak dibuang. Kita tidak dibuang sama sekali. Ingat, saya bisa seperti ini karena saya dulu punya masa lalu yang tidak benar. Dalam arti, saya menjalani kehidupan kekristenan itu asal. Yang penting ke gereja, yang penting aku baca Alkitab, yang penting aku berdoa. Tetapi itu belum cukup. Belum cukup. Yang Tuhan inginkan, hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, rindu hadirat Tuhan lebih dari apapun. Relasi yang dekat dengan Tuhan itu yang lebih berharga. Memang kita sebagai anak Tuhan baca Alkitab harus, berdoa harus, berbuah melalui pelayanan lebih harus. Tetapi itu bukan yang nomor satu. Yang paling penting kita komitmen dengan Tuhan. Menyediakan saat-saat yang terbaiknya itu untuk Tuhan. Lebih banyak, makin banyak, semakin banyak. Ketika mendengar kata tidak dibuang ini, saya sangat bersyukur. Nangis saya di hadapan Tuhan. Apalagi tahun kemarin. Tuhan kasih kesempatan kepada saya untuk menyimak di berita. Mungkin Bapak Ibu masih ingat proses eksekusi para narapidana narkoba yang di Cilacap. Saya selama ada proses eksekusi itu enggak pernah memperhatikan. Tetapi yang kemarin, kloter kedua itu, saya benar-benar menyimak dari awal. Bagaimana mereka narapidana narkoba, memang mereka melakukan kejahatan dulu. Tetapi dalam proses mereka di penjara, banyak dari mereka yang sudah bertobat. Dan ketika mereka dieksekusi itu sebenarnya vonis eksekusi itu sudah mereka terima beberapa tahun sebelumnya. Jadi menjalani eksekusi yang kemarin itu bukan karena vonis langsung diketok dan mereka harus ditembak. Enggak. Mereka sudah terima vonis hukuman mati ada yang 5 tahun yang lalu. Ada yang 7 tahun. Ada yang 9 tahun. Dan mereka berusaha memperbaiki dengan bertobat. Mereka berusaha meminta kesempatan yang kedua kepada pemerintah Indonesia. Supaya hukuman mati itu bisa dicabut, diganti dengan hukuman seumur hidup. Bahkan ada yang jadi hamba Tuhan di dalam penjara itu. Namun apa yang terjadi? Hukuman tetap harus ditegakkan. Tidak ada kesempatan kedua. Padahal mereka sudah berupaya melakukannya secara prosedural. Mulai dari banding ke tingkat pengadilan tinggi. Ditolak. Banding lagi
ke tingkat mahkamah, ditolak. Minta gerasi ke presiden, ditolak lagi. Kemudian peninjauan kembali 1 dan 2. Itu prosesnya itu panjang. Tetap ditolak. Hasilnya mereka tetap harus dieksekusi. Dan ketika saya ikuti proses itu, saya bersyukur kepada Yesus. Tuhan, apa jadinya saya kalau tidak ada Yesus? Yesus turun ke dunia. Dia melakukan pertukaran ilahi. Harusnya kita yang dieksekusi di atas kayu salib. Karena dosa-dosa kita. Tetapi karena Yesus Allah yang penuh kasih. Dia mau lakukan penderitaan. Dia rela naik ke atas kayu salib. Hanya satu tujuan. Supaya kita diselamatkan. Disitulah saya merasa tersentuh dan terharu. Semakin saya nangis. Tuhan, betapa Engkau itu panjang sabar. Kasih setianya kepada saya. Dulu saya bandel. Dulu saya seenaknya sendiri. Mengandalkan kekuatan saya. Menghadapi masalah saya cuma mengandalkan kepintaran saya. Kehebatan saya. Tapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang luar biasa, Tuhan gak mutung sama saya. Saya ngomong gitu. Andaikan Tuhan mutung, andaikan Tuhan memakai hukum manusia, tidak ada kesempatan kedua. Surga itu pasti kosong. Gak ada penghuninya. Karena apa? Kita tidak akan bisa sempurna melakukan kebaikan untuk membeli kursi di surga. Hanya lewat pengorbanan Tuhan Yesus saja kita diselamatkan. Tidak ada jalan yang lain. Jadi kita sangat bersyukur. Kita bisa beribadah di tempat ini. Kita bisa menyembah Tuhan. Kita bebas baca Alkitab. Kita bisa berfellowship. Gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Itu hadiah yang Tuhan berikan itu luar biasa. Kalau tidak ada Yesus, kita akan jadi sama seperti para mantan narapidana itu. Harus menjalani proses di mana tanggal kematiannya aja sudah ditentukan. Saya membayangkan, aduh Tuhan, kalau saya yang jadi mengalami seperti itu kira-kira saya bisa gila. Diisolasi. Mereka ada yang dari penjara Madiun, dari penjara Bali, dari Jogja ada, dibawa naik pesawat khusus, dikawal dengan pengawalan khusus, diproteksi, diisolasi, bukan untuk hal yang menyenangkan, tetapi hal yang dimana kita harus siap menghadapi tanggal kematian. Itu enggak gampang. Bahkan saya yakin pada saat detik-detik terakhir itu menjadi pergumulan yang luar biasa. Makanya kenapa Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani, Yesus 100% manusia, 100% Allah. Ketika dia benar-benar bergumul, tahu bahwa dia sebentar lagi akan mati. Dia benar-benar ketakutan. Dan itu yang sama dialami oleh para mantan narapidana yang sekarang ini mereka sudah pulang ke rumah Tuhan. Tanpa Yesus, semuanya kita akan berakhir sama seperti mereka. Karena itu kita yang sudah duduk di sini, kita dipilih oleh Tuhan dari sekian banyak manusia yang ada di muka bumi ini. Kita diberi keistimewaan oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah, penghuni sorga. Dan janji Allah tidak hanya untuk hidup kita sekarang, tapi hidup yang akan datang itu Tuhan garansi 100%. Karena dia sudah buktikan ketika dia mati, hari ketiga dia bangkit. Itu jaminan dia sebagai yang sulung. Supaya kita nanti ketika kita mendengar panggilan pulang, kita tahu tempat di mana kita akan pulang. Pulang ke rumah, home, bukan ke tempat yang asing. Dan itu kalau kita bisa ngomong home, karena kita kesehariannya itu kita mengenal dia, kita bergaul dengan dia,
kita ngobrol dekat dengan Dia, kita tahu betul Tuhan tahu kita. Pasti Tuhan tahu kita karena Dia Allah. Tapi apakah kita mengenal hatinya lebih dekat? Mengenal hati Dia yang sesungguhnya. Dan itu bisa kita peroleh kalau kita bergaul dekat. Pepatah mengatakan tidak kenal, tidak sayang. Kalau kenal aja tidak, bagaimana kita bisa sayang? Yang ada hanya lahiriah aja. Tapi kalau passionnya itu munculnya itu sayang dan cinta. Yang namanya cinta, apapun kita lakukan. Meskipun itu tidak masuk akal, tapi kalau namanya cinta, kita pasti berusaha untuk mewujudkannya. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak melekat kepada pokok anggur, kita akan menjadi orang yang sangat malang, sangat disesalkan. Sepanjang kehidupan kita, entah itu kita mungkin diberi usia 70, 80. Kalau kita tidak tahu tujuan hidup kita yang terutama, semua yang kita lakukan itu tidak ada artinya. Nah, manfaat yang berikutnya, kalau kita tinggal di dalam Yesus, itu firman tinggal di dalam hati. Kalau kita menyatu dengan Yesus, firman itu tinggal di dalam hati. Firman itu berarti Allah sendiri. Bukan malaikat, bukan nabi, tetapi Allah sendiri yang akan tinggal di dalam hati kita. Bicara tentang tinggal, itu sesuatu yang istimewa. Ada lagu yang kita sering nyanyikan. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Bedakan kata datang dengan tinggal. Kalau saya hari ini ada di Tasikmalaya, kemarin saya datang, mampir. Terus hari itu juga saya pulang, itu berarti saya datang, mampir. Tapi kalau saya datang dan tinggal, berarti nginep. Pilih mana? Yesus hanya mampir tok dalam kehidupan kita, atau pilih Yesus nginap, Yesus betah di dalam hati kita. Mau pilih yang mana? Pasti kita pilih kalau bisa Yesus nginep dong di dalam hati kita. Jangan hanya mampir tok. Saya punya sahabat, beliau ketua protokol gubernur. Kami sering bicara, kalau dia pas datang ke toko, kami sering bicara. Terakhir dia menceritakan kekesalan hatinya. Karena apa? Dia cerita, Mbak Ratna, saya baru sumpek. Kenapa Pak? Itu RI1. Nah kalau ngomong presiden itu kodenya RI1. RI1 itu kalau mau datang semuanya repot. Harus persiapan keamanannya, harus persiapan cateringnya, harus persiapan acaranya. 2 bulan yang lalu diagendakan RI1 itu akan datang di UGM. Karena UGM sedang melakukan pameran. Jadi semua hasil karya mahasiswa UGM yang terbaik itu dipajang semua di gedung pusat. Mereka sudah bikin persiapan yang sangat sempurna sekali. Catering, pilih yang terbaik. Kemudian keamanan simulasi, duduknya nanti di bangku depan siapa di sebelahnya siapa diatur dengan sempurna. Bahkan susunan acaranya pun harus didiskusikan dengan protokol yang di pusat. Ada aturan yang jelimet. Dia cerita seperti itu. Tapi ketika hari H, tinggal H-, tidak hari lagi,
main 5 jam dari jadwal yang sudah dipastikan gagal. Sebab ada teror bom. Mau tidak mau, semua yang sudah disusun demikian sempurna, batal semua. Padahal sudah dipajang semua di gedung pusat, semua hasil karya. Mahasiswanya yang terpilih pun sudah persiapan. Bagaimana nanti kalau ditanya presiden ngomongnya apa itu, mereka sudah dilatih sedemikian rupa. Gagal. Itu padahal Jokowi hanya mampir di Jogja cuma 3 jam. Bayangkan kalau RI satunya sampai nginep, persiapannya pasti lebih repot lagi. Kita beruntung. Yesus yang punya jagat raya, yang punya semuanya, enggak perlu protokol. Dia bisa datang sesukanya, dia bisa mampir atau tinggal, tergantung dari respon kita kepada Tuhan. Antusias enggak kita sama Tuhan? Kalau kita merespon Tuhannya tuh ya angot-angot sak kecekele wae, wis sik penting aku doa, sik penting aku wis sembayang. Ya, respon Tuhan pasti hanya mampir. Dia enggak akan tinggal. Kalau dia sampai tinggal, itu berarti itu istimewa sekali. Kadang kalau kita mau didatangi presiden aja sudah rasanya itu berbunga-bunga. Bisa salaman aja rasanya sudah happy banget. Apalagi kalau aku nanti malam tak nginep rumahmu ya. Kira-kira kita bisa tidur enggak malam itu? Enggak akan bisa tidur, kan apa? Kesempatan yang langka. Tetapi kita beruntung. Yesus enggak pernah pakai protokol. Dia nunggu respon kita. Apakah kita antusias dengan dia? Apakah kita benar-benar memprioritaskan Tuhan lebih dari yang lain? Apakah kita benar-benar tujuan hidup kita itu menyenangkan dia, bukan menyenangkan pribadi? Kalau kita bisa melakukan itu, maka yang terjadi Tuhan Yesus tinggal di dalam hati Bapak Ibu semuanya. Enggak cuma mampir sebentar saknyuk, tapi betah tinggal, nginep berhari-hari, bahkan ngobrol berhari-hari. Dan itu yang dinamakan keintiman bersama Tuhan, itu enggak bisa digantikan oleh apapun. Makanya mari, saya rindu juga supaya semuanya benar-benar melekat kepada Yesus. Karena apa? Manfaat yang akan kita dapat itu banyak sekali. Dan yang terakhir, kalau kita melekat kepada pokok anggur. Di situ dikatakan minta, maka Bapa akan memberi. Minta, kita boleh minta. Karena apa? Kita anaknya. Kita diadopsi oleh Tuhan menjadi anak. Berarti yang namanya anak, kita bebas. Mau minta apa saja. Asal permintaan kita itu baik di mata Tuhan. Kalau permintaan kita itu hanya untuk menyenangkan hati kita, ya tunggu dulu. Tapi kalau permintaan itu baik di mata Tuhan, tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak pernah terlintas oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati, Tuhan bisa sediakan untuk kita. Karena Dia Allah yang penuh dengan kasih. Dia Allah yang mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Saya akan menutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu kesaksian. Nanti saya akan tayangkan videonya. Beberapa tahun yang lalu, ketika berita perampokan itu begitu gencar. Dan memang banyak terjadi perampokan. Dan perampokan yang sekarang ini tidak seperti dulu. Kalau dulu orang rampok pakai celurit, pakai golok. Sekarang ini orang yang namanya perampok itu pasti pakai senjata api. Dan banyak korban yang meninggal. Saya di Jogja
membuka toko emas. Ketika saya dengar berita itu, hati saya ciut. Apalagi suami saya pernah mengalami pengalaman yang mengerikan. Suami saya pernah dirampok, bahkan dia pernah mati. Dia bisa melihat sinar kemuliaan Tuhan, rohnya dia sudah keluar. Dan Tuhan masih sayang, Tuhan kasih kesempatan hidup sampai sekarang ini. Saya pernah menyaksikan di gereja ini juga. Jadi kalau dengar berita, baca koran, lihat di TV ada berita perampokan, itu ngeri. Kerja itu rasanya sudah tidak tenang. Rasanya takut. Dan namanya kalau sudah takut, itu rasanya beban. Kerja itu rasanya berat sekali. Enggak ada damai sejahtera. Sampai saya bingung, Tuhan aku ki wedi, saya tuh takut Tuhan, takut loh. Karena bayangan peristiwa yang dialami suami saya itu muncul. Dan saya lakukan cuma berdoa. Tetapi waktu itu juga kayaknya belum nembus. Masih deg-degan terus. Setiap pagi buka toko, takut. Tengok sana, tengok sini. Jadi siaga. Siaganya itu tingkat 1. Apalagi kalau ada orang mencurigakan datang ke toko. Pakai jaket, lengan panjang, sarung tangan, bahkan kadang mereka pakai helm masuk ke toko, helmnya enggak dilepas. Itu rasanya itu sudah deg-degan. Akhirnya saya mulai pakai cara manusia. Saya kuatin tokonya itu pakai pasang tralis, seperti kayak di penjara. Semua dikelilingi tralis. Itu masih belum cukup. Saya bayar polisi yang bawa senjata api dan itu mahal. Karena toko saya bukanya dari jam 9 sampai jam 7 malam, otomatis 2 shift. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan pengeluaran yang sangat besar. Harus bayar polisi yang pakai senjata api. Itu pun belum cukup, masih takut. Lalu mulai pasang CCTV. Yang sensornya itu tajam sehingga kalau ada orang di depan etalase, kalau CCTV yang bagus itu benar-benar terlihat dengan jelas mukanya. Enggak buram, berwarna, full color. Plus alarm security-nya. Jadi begitu ada bahaya, itu kita pencet bel di tempat-tempat tertentu. Itu langsung bunyi alarm yang kenceng sekali dan itu langsung connect dengan kantor operator CCTV dan kantor itu yang akan langsung telepon ke kantor polisi di mana kita tinggal. Dan itu biayanya sangat mahal, tidak murah. Tetapi tetap aja damai sejahtera itu tidak ada. Sudah berdoa, seolah-olah saya sudah serahkan sama Tuhan, tapi rasanya manusia ya. Hampir dikatakan waktu itu, seminggu sekali itu berita perampokan itu gencar di mana-mana. Dan yang dirampok itu tidak hanya 1 toko emas, ada 2-3 toko emas sekaligus di pinggiran-pinggiran. Dan banyak yang harus mati di ujung pistol perampok. Siapa yang enggak ciut kalau melihat itu, apalagi suami saya pernah mengalami sendiri. Proses penyembuhan suami saya aja lama. 6 bulan kami berobat di Cina, supaya suami saya bisa sempurna, tangannya enggak lumpuh. Karena waktu keluar dari kamar ICU di Jogja, kedua tangan suami saya itu lumpuh karena luka bacokannya itu terlalu banyak. Jadi bayangan itu tuh begitu mencekam di dalam hati saya. Sampai pernah terlintas mau ganti usaha. Tapi mau usaha apa? Wong ini sudah pekerjaan saya. Nah disitulah pada saat-saat saya sudah benar-benar Tuhan, wes aku ndak tahu mau gimana lagi. Aku serahkan sama Tuhan. Tuhan kasih satu peneguhan yang luar biasa. Dan itu terekam di CCTV. Mungkin multimedia bisa tayangkan dari sekarang. Ini situasi di tempat toko saya bekerja setiap hari. Nah ini lihat Bapak Ibu. Bayangan putih. Waktu ini diketahui karena apa?
Ada salah satu staf saya, itu sedang kerja yang dekat layar monitor. Ketika dia sedang bekerja, dia nggak sadar noleh di monitor itu. Dan dia kaget, kok ada bayangan putih terbang. Lalu dia keluar, dia tengok setiap kamera di sudut-sudut toko, dipikir ada serangga atau binatang. Dia cek satu-satu nggak ada. Lalu akhirnya dia panggil, Bu, sini Bu, masuk ke kamar tuh, lihat itu di monitor. Akhirnya ketika saya lihat itu, langsung saya nangis di hadapan Tuhan. Ini benar-benar seolah-olah Tuhan itu ngomong, kamu enggak usah takut, ada aku di sini. Ada hadirat Tuhan, ada malaikat Tuhan yang menyertai. Dan hak istimewa ini diberikan kepada semua anak-anak Tuhan. Tuhan kasih janjinya, Mazmur 91. Di bawah naungan sayap Tuhan kita berlindung. Walau 1000 orang rebah di sisi kiriku, di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa. Karena Tuhan yang menjadi tembok berapi bagi kita. Saya nangis dan ini tertangkap pada bulan Mei hari Jumat jam 10 sampai jam 11, cukup lama menjelang hari Pentakosta. Ini benar-benar real, tidak ada rekayasa. Saya nangis mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ketika saya mendapatkan kesempatan ini, sejak itu sebelum saya membuka toko, saya ajak semua karyawan saya untuk berdoa. Karyawan saya hampir dikatakan 90% non-Kristen. Tetapi saya berusaha mengenalkan kepada mereka dengan kata Allah yang maha besar. Dan mereka sudah tahu ketika saya ngomong Allah, dia tahu Allah yang aku sembah adalah Yesus. Setiap hari sebelum saya buka toko, kita kumpul 10 menit. Saya bisa kasih renungan, saya bisa kasih kesaksian kepada seluruh karyawan saya. Supaya tujuannya apa? Ayo, pekerjaan ini ada resiko. Kita tidak bisa mengandalkan manusia. Mau bayar polisi sehebat apapun, tidak bisa menjamin keselamatan kita. Betul? Mau pakai alarm yang canggih sekalipun, orang yang namanya kalau sudah di depan mata dor, kita tidak bisa menghindar. Tetapi kalau ada tangan Tuhan yang menyertai, ada kemuliaan Tuhan menaungi hidup kita, ada mara bahaya datang, sebelum dia masuk ke toko, Tuhan sudah usir jauh-jauh. Karena kuasa Tuhan, wibawa Tuhan itu jauh lebih besar. Dan itu yang mereka rasakan. Mereka ngomong sendiri, kalau datang ke toko ini beda dengan toko-toko yang lain. Itu yang dikatakan oleh para pelanggan-pelanggan saya. Makanya saya sangat bersyukur. Hubungan saya dengan pelanggan itu bukan hanya sekedar jual beli. Disitulah Tuhan kirim dan jadikan toko saya itu menjadi ladang pelayanan saya. Untuk mengenalkan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Makanya saya bersyukur, saya berterima kasih, saya bisa diberi kesempatan menceritakan semuanya ini supaya bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu di tempat sini. Dan juga mari kita lebih sama-sama sungguh-sungguh mencintai Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Syaratnya satu, melekat kepada Yesus. Yesus di dalam aku dan aku di dalam Yesus. Tidak ada yang lain. Hanya itu, kalau kita mau hidup menikmati kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kita melihat demonstrasi kehebatan Tuhan, kita harus menyatu dengan Yesus, tidak menyatu dengan yang lain, dan tidak mengandalkan diri kita lagi, tapi kita andalkan Yesus saja, tidak ada yang lain. Saya akan menyanyikan sebuah lagu dan saya minta Bapak Ibu bangkit berdiri. Lagu yang benar-benar membuat saya selalu ingin menangis. Karena apa?
Semua karena anugerah. Semua karena cinta Tuhan yang besar.